Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6033, tekanan para dewa sejati. Itu masalahnya. Di luar zaman para dewa, orang-orang dari semua lapisan masyarakat menyaksikan gambar yang dipantulkan oleh cermin besar. Itu pasti adegan dari zaman para dewa, kan? Tapi siapa orang asing itu? Mungkinkah mereka ras kuno? Semua orang sudah menebak-nebak, tapi mereka tidak bisa memastikannya. Namun tebakan mereka benar, itu memang pemandangan dari zaman para dewa, pemandangan yang benar-benar terjadi saat ini. Di langit berbintang yang luas ini, ada ribuan wajah yang dikenalnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari Istana Suci Tujuh Alam, Sekte Abadi Langit Surgawi, dan Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Ada juga beberapa tokoh terkemuka dari kekuatan lain atau kultivator biasa, namun tanpa kecuali, mereka semua adalah makhluk terkenal. Para pemimpin di antara mereka adalah penguasa Istana Tujuh Alam, penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi, dan Master Sekte dari Sekte Abadi Langit Surgawi. Namun para petinggi ini tidak mengetahui bahwa setiap gerakan yang mereka lakukan saat ini dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang di luar zaman dewa. Oleh karena itu, mereka baru saja dipindahkan ke langit berbintang ini dengan kekuatan teleportasi, dan mereka juga memperhatikan situasi saat ini. Mereka segera menemukan bahwa ada penghalang tak terlihat yang membagi langit berbintang menjadi dua. Penghalang ini sangat kuat, bahkan Jie Tianran tidak dapat memecahkannya. Di sisi lain penghalang, ada sekelompok wajah asing yang bahkan orang-orang besar seperti mereka tidak mengenalinya. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit dari mereka, kurang dari 1000, tapi masing-masing dari mereka sepertinya tidak mudah untuk diajak main-main. Namun semua yang mereka alami sebelumnya menjelaskan kepada mereka bahwa orang yang bisa mencapai tempat ini pastinya tidak sederhana. Mereka berspekulasi bahwa orang-orang yang berdiri di hadapan mereka diubah oleh formasi atau merupakan ras kuno. Siapa Jie Tianran? Saat mereka menebak, orang di balik penghalang sebenarnya berbicara lebih dulu. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua, tetapi dia hanya tahu dari suaranya karena wajahnya tidak terlihat. Karena orang tersebut mengenakan jubah merah dan topi merah, menutupi wajahnya dengan rapat. Dan di belakangnya, ada hampir 100 pria berjubah merah berdiri. Saya Jie Tianran, saya ingin tahu siapa Anda. Jie Tianran melangkah maju dan bertanya. Saya adalah pemimpin Sekte Jiwa Merah, Tuozai. Ternyata dia adalah pemimpin Sekte Jiwa Merah. Mengapa kamu mencariku? Tanya Jie Tianran. Bukan apa-apa, aku baru saja mendengar bahwa kamu adalah yang terkuat di dunia seni bela diri saat ini, jadi izinkan saya mengingatkan Anda. Saya tidak tahu kapan penghalang ini akan hilang atau akan hilang, tapi sebaiknya kamu berdoa agar itu tidak hilang. Oh, Jie Tianran tersenyum tipis. Dia jelas tahu apa maksud pihak lain, tapi dia masih bertanya dengan sadar, kenapa? Karena jika dia menghilang, aku akan segera mengalahkanmu dan memberitahumu bahwa kalian para pejuang masa kini hanyalah sekelompok monyet. Setelah mengatakan ini, tekanan agung melanda pemimpin Sekte Jiwa Merah. Mengeluarkan tekanan pemaksaan yang sangat kuat. Meskipun tidak melukai siapapun di sekitarnya, pemaksaannya menyapu segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang di dalam mungkin tidak dapat melihat dengan jelas. Namun di luar zaman dewa, orang yang melewati cermin besar dapat melihat dengan jelas. Tekanan yang terlihat dengan mata telanjang mencakup area yang begitu luas hingga sebanding dengan dunia kecil. Dengan cakupan area yang begitu menakutkan, jika dia mau, dia dengan jelas bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia kecil dalam sekejap. Tekanan yang sangat menakutkan, alam dewa sejati. Dia pasti orang yang kuat di alam dewa sejati, kan? Pada saat ini, di luar zaman para dewa, semua kekuatan dan kekuatan meminta yang terkuat di antara mereka.
Aku tidak bisa merasakan kekuatan paksaan, tapi dengan cakupan area yang begitu menakutkan, aku khawatir bahkan puncak para dewa sejati pun tidak dapat mencapainya. Itu seharusnya adalah alam para dewa. Orang-orang berkuasa dari semua sisi memberikan jawaban mereka satu demi satu. Meski analisisnya berbeda, namun hasil jawabannya sama. Meskipun puncak dewa sejati juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia, ini jelas bukan metode yang sederhana. Namun pihak lain mampu menunjukkan kekuatan tersebut dalam sekejap. Mereka semua merasa bahwa pihak lain adalah makhluk yang melampaui dewa sejati dan harus berada di alam dewa. Namun, tidak jelas di alam mana para dewa berada. Lagi pula, sebelum ras kuno muncul, para dewa hanyalah legenda. Ini adalah titik buta mereka. Mereka benar-benar tidak memahami keberadaan semacam ini yang hanya ada dalam catatan. Berapa banyak orang kuat yang ada di ras kuno? Klan surgawi Huangfu memiliki orang-orang kuat di alam dewa sebelumnya, tapi sekarang sekte jiwa merah macam apa yang telah datang, dan ada juga orang-orang kuat di alam dewa. Meskipun semua orang di luar zaman dewa tidak dapat merasakan penindasan yang disebabkan oleh tekanan nyata, mereka mengerutkan kening, dan banyak orang bahkan lebih ketakutan. Ras kuno tidak pernah menyembunyikan permusuhannya terhadap pejuang masa kini. Oleh karena itu, masyarakat juga merasa bahwa ras purba akan menjadi ancaman bagi mereka. Semakin kuat ras kuno, semakin besar pula ancamannya. Namun, banyak hal berkembang ke arah situasi yang lebih buruk. Dulunya adalah klan surgawi Huangfu, tetapi sekarang ada sekte jiwa merah. Ada juga ras kuno yang kuat yang melancarkan serangan terhadap Zhu Tianhe. Meskipun kebanyakan orang tidak dapat menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala sendiri, mereka juga mendengar kata-kata bahwa ras kuno sangat kuat. Entah berapa banyak kekuatan kuat dari ras kuno yang belum muncul. Singkatnya, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Faktanya, ini bukan hanya praktisi seni bela diri masa kini. Saat pemimpin sekte jiwa merah melepaskan tekanannya, bahkan orang-orang kuat dari ras kuno pun terkejut. Mereka semua adalah ras kuno dan berasal dari berbagai kekuatan. Beberapa dari mereka cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan oleh beberapa ras besar kuno. Tapi mereka belum pernah mendengar tentang sekte jiwa merah sebelumnya. Tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin sekte jiwa merah sekarang adalah kekuatan alam dewa. Sejauh yang mereka tahu, orang-orang kuat seperti itu hanya ada di antara beberapa kekuatan kuat bahkan di antara ras kuno. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sekte jiwa merah tidak bisa dianggap remeh di antara ras kuno. Namun, dibandingkan dengan ketakutan para seniman bela diri masa kini, orang-orang dari ras kuno sangat bersemangat setelah menyadari kekuatan sekte jiwa merah. Meskipun mereka tidak berasal dari kekuatan yang sama, mereka berada di garis depan yang sama. Mereka semua tahu bahwa lawan mereka di masa depan adalah para praktisi seni bela diri masa kini. Namun, saat ini Jie Tianran tersenyum tipis, dan dia tersenyum sangat menghina. "Mengapa kamu tertawa?" tanya pemimpin sekte jiwa merah. "Jika kamu ingin mengalahkanku, aku khawatir kekuatanmu tidak setara," kata Jie Tianran. Hahaha. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jie Tianran, pemimpin sekte jiwa merah juga tertawa, tetapi tawanya jauh lebih liar daripada Jie Tianran. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata dengan suara serius, "Anak-anak bisa berbicara banyak, tapi apakah itu berguna?" Jie Tianran, ketika penghalang ini hilang, saya akan memberitahu Anda apakah saya tidak memenuhi syarat atau Anda tidak memenuhi syarat. Kamu memang tidak memenuhi syarat, namun, pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi emas berjalan ke arah Jie Tianran, menatap pemimpin sekte jiwa merah dan berbicara. Pria ini adalah kakek Yuan Yanri dan penguasa istana surgawi tubuh ilahi saat ini. "Kamu pikir kamu ini siapa?"
Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku." Pemimpin sekte jiwa merah memandang Master Istana Surgawi Tubuh Ilahi dengan jijik. "Saya adalah penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Jika Anda ingin mengambil inisiatif dengan Istana Suci Tujuh Alam, Anda harus lulus ujian ini terlebih dahulu." Setelah mengatakan ini, terdengar ledakan di bagian utama Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi juga melepaskan tekanan agung. Momentum yang menindas ini dan area yang dicakupnya persis sama dengan Master Sekte Jiwa Merah. Bab 6034 Platform kompetisi berdiri di langit berbintang. Alam Dewa Surgawi, Istana Surgawi Tubuh Ilahi, sebenarnya juga melangkah ke alam Dewa Surgawi. Pada saat ini, baik pejuang saat ini di zaman para dewa maupun mereka yang berada di luar zaman para dewa semuanya bersemangat. Awalnya, mereka hanya berpikir bahwa di antara para pembudidaya seni bela diri saat ini mereka hanya Jie Tianran yang cukup kuat untuk menyaingi mereka yang ada di alam Dewa Surgawi. Tanpa diduga, penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi benar-benar melangkah ke alam dewa. Dengan cara ini, kekuatan para pembudidaya seni bela diri saat ini mereka akan meningkat pesat. "Tuan Istana Tubuh Ilahi, kenapa kamu tidak memberikan bajingan semacam ini kepadaku dulu?" Pada saat ini, pukulan besar lainnya datang, pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi. Selain itu, pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi juga melepaskan tekanan agung ketika dia berbicara, dan tekanannya tidak lebih lemah dari keduanya. Alam Dewa Surgawi lainnya, penguasa Sekte Abadi Langit Surgawi, juga telah memasuki alam Dewa Surgawi. Semua orang sangat terkejut. Mereka pasti tahu bahwa sebelum ini, penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi dan penguasa Sekte Abadi Langit Surgawi telah terperangkap di puncak dewa sejati selama bertahun-tahun. Mereka semua merasa bahwa kedua orang ini mungkin terjebak di alam dewa sejati selama sisa hidup mereka. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini benar-benar akan memasuki alam dewa. Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi menunjukkan kekuatannya, dan setelah merasakan keterkejutan mata semua orang, dia cukup puas. Dengan lebih percaya diri, dia mengalihkan perhatiannya ke Master dari Sekte Jiwa Merah. "Tuanku, Sekte Abadi Langit Surgawi, jika Anda ingin menantang para kultivator seni bela diri saat ini, saya bersedia menjadi lawan pertama Anda, Istana Surgawi dari Tubuh Ilahi, Sekte Abadi Langit Surgawi. Kalian ingin menjadi yang pertama kan? Bagus sekali, aku akan mengingat kalian berdua dan akan mengabulkan permintaan kematian kalian," pemimpin Sekte Jiwa Merah berkata dengan dingin. Gemuruh, namun, begitu dia selesai berbicara, langit berbintang mulai bergetar. Pada saat ini, semua orang melihat sekeliling, dan bahkan di antara para pejuang saat ini dan pejuang kuno, beberapa mulai mundur. Mereka semua menyadari bahwa mungkin ada perubahan di langit berbintang. Alasan mereka mundur adalah karena mereka takut akan perubahan ini, yaitu hilangnya penghalang tak kasat mata yang memisahkan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Jika penghalang ini hilang, pemimpin Sekte Jiwa Merah yang mengucapkan kata-kata kasar pasti akan mengambil tindakan. Adapun pertarungan antara orang-orang kuat di alam dewa, mereka takut terlibat. Benar saja, terjadi perubahan posisi penghalang. Namun perubahan ini terjadi di atas kepala mereka, jauh di langit berbintang yang jauh dari mereka. Saya melihat retakan tiba-tiba muncul di langit berbintang normal. Retakan itu menyebar dengan cepat dan begitu besar hingga melampaui satu dunia. Namun retakan tersebut tidak berhenti menyebar hingga menutupi area yang sebanding dengan bidang bintang. Dengan keras, kekuatan penghalang yang megah menyembur keluar dari celah seperti banjir dari pintu air. Segera kekuatan penghalang menutupi celah tersebut, membentuk gerbang penghalang berbentuk oval. Ukuran gerbang penghalang ini sebenarnya lebih besar dari retakan sebelumnya, dan dunia menjadi tidak berarti di depannya. Gerbang penghalang sangat gelap dan terbuka, tetapi memancarkan rasa penindasan yang kuat.
Rasa tertekan itu membuat semua orang merasa takut, dan mereka bahkan tidak berani mendekat dengan gegabah. Karena perasaan menindas itu, sebuah pesan tersampaikan secara samar kepada semua orang. Mereka yang mendekat akan mati. Pada saat ini, orang-orang kuat yang awalnya berdiri di puncak dunia seni bela diri yang luas ini juga merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Segala sesuatu di zaman para dewa terus-menerus mematahkan pemahaman mereka tentang kekuatan. Berdengung, tiba-tiba, dua pilar cahaya penghalang dilepaskan dari pintu penghalang megah, masing-masing menembaki tim saat ini dan kuno. Adegan ini membuat hati semua orang menegang, dan banyak orang ingin melarikan diri. Bahkan pemimpin sekte Jiwa Merah, yang sebelumnya sangat sombong, ingin melarikan diri. Jie Tianran adalah satu-satunya yang memiliki mata tenang, menatap cahaya agung yang jatuh dari langit. Bukan saja dia tidak panik, bahkan ada sedikit harapan di matanya. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga setiap orang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum cahaya agung itu turun. Setelah kekuatan penghalang jatuh, meskipun tidak melukai siapapun, hal itu memicu gelombang besar penghalang dan menyapu ke segala arah. Akhirnya, dinding penghalang tembus pandang terbentuk, mengelilingi semua orang. Bahkan di bawah kaki semua orang, tidak ada lagi langit berbintang yang gelap, tetapi batu bata penghalang tembus pandang muncul. Karena tembok kota tembus cahaya, mereka masih bisa melihat apa yang terjadi di luar. Pembudidaya seni bela diri saat ini dan pembudidaya bela diri kuno tidak dikelilingi bersama, tetapi secara terpisah. Tapi jika dilihat lebih dekat, apa yang mengelilingi mereka tidak terlihat seperti sebuah kota, tapi lebih seperti panggung kompetisi yang sangat luas. Dibandingkan dengan orang-orang di mana mereka terjebak, orang luar sebenarnya bisa melihatnya dengan lebih jelas, terutama orang-orang di luar zaman Tuhan yang mengamati mereka melalui cermin besar. Ini adalah tahap kompetisi. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka bertarung? Mereka berdua menantikannya sekaligus gugup. Mereka menantikan konfrontasi antara pejuang masa kini dan pejuang kuno, namun mereka gugup karena takut kalah. Hampir semua tokoh terkuat di kalangan pejuang masa kini ada di sana. Jika semuanya kalah, itu sama saja dengan berakhirnya para pejuang masa kini. Namun, meskipun dua tahap kompetisi besar telah terbentuk, para praktisi seni bela diri kuno dan para penggarap seni bela diri saat ini masing-masing terjebak di dalamnya. Namun penghalang tak kasat mata yang memisahkan mereka belum hilang. Bagaimana seharusnya mereka bertarung? Gemuruh tepat ketika semua orang bingung. Dua pilar cahaya penghalang ditembak jatuh dari gerbang penghalang di atas langit berbintang dan jatuh ke tengah-tengah dua tahap kompetisi. Setelah dua kekuatan formasi jatuh, mereka berevolusi menjadi formasi itu sendiri. Pertama, platform tinggi yang besar seperti kristal dipadatkan. Platform tinggi ini sangat kokoh, dengan pola jimat mengalir di dalamnya, dan mengandung kekuatan khusus. Semua orang mengamati dengan cermat, termasuk Jie Tianran. Tuan Istana, bawahan terlalu bodoh untuk melihat apa tujuan dari adegan ini. Para penguasa Istana Suci Tujuh Alam tidak dapat melihat alasannya, jadi mereka semua meminta bantuan Tuan Istana mereka. Platform tinggi itu memiliki aura yang sama dengan gerbang penghalang yang tinggi di langit berbintang. Saya kira jika Anda ingin memasuki gerbang formasi, Anda harus melewati platform tinggi ini. Hanya saja platform tinggi ini belum dibuka sepenuhnya. Jie Tianran tidak menyembunyikannya dan memberitahu semua orang apa yang dia amati. Tuan Istana Tujuh Alam, bagaimana dengan arena kompetisi ini? Mengapa kita terjebak dalam dua arena kompetisi? Pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi juga bertanya. Jie Tianran tidak menjawab karena dia tidak dapat memikirkan alasannya saat ini. Gemuruh, pada saat ini, gerbang penghalang di atas langit berbintang bereaksi lagi, dan dua pilar cahaya penghalang terbang ke bawah. Kali ini tidak mendarat di tengah panggung kompetisi, melainkan di ujung lain panggung kompetisi.
Setelah pilar cahaya penghalang jatuh, itu berubah menjadi 2 gerbang penghalang. Walaupun pintu formasi ini terbuka, namun hanya bisa keluar tapi tidak bisa masuk, dan ada nomor di pintu pesona tersebut. Hanya saja jumlah gerbang pesona masa kini dan kuno berbeda. Nomor di gerbang penghalang di sisi Jie Tianran adalah 9780. Nomor pada sisi ras kuno adalah 352. Tuan Istana Tujuh Alam, apa arti angka ini? Pemimpin sekte abadi langit surgawi bertanya lagi. Jie Tianran mengamati dengan cermat, dan segera dia menebak di benaknya. Jumlah lawannya kurang dari 1000, yang jelas tidak sesuai dengan angka di gerbang penghalang. Jadi dia berseru, mungkin lawan yang harus kita hadapi di arena kompetisi ini bukanlah para kultivator bela diri kuno ini, tapi orang lain, ada orang lain, mungkinkah itu monster yang diubah oleh formasi itu? Tanya pemimpin sekte abadi langit surgawi. Kemungkinan besar, kata Jie Tianran. Hahaha. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar, datang dari para pembudidaya bela diri kuno. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah seorang pria berotot yang tingginya lebih dari 10 meter. Dia sedang duduk di pojok dengan postur yang agak keren. Satu tangan di atas tanah dan tangan lainnya memegang ayam panggang, nikmat sekali disantap dengan mulut penuh minyak. Agak menarik. Zaman para dewa ini agak menarik. Sungguh tidak terduga. Hahaha, semakin menarik. Aku suka perasaan ini. Dia juga melihat ke gerbang penghalang dengan angka tertulis di atasnya, tapi posturnya lebih seperti menonton pertunjukan. Tentu saja, semua orang hanya melihatnya sekilas dan tidak terlalu memikirkannya. Karena aura yang terpancar dari orang ini tidak lebih dari dewa sejati kelas 3. Dengan tingkat kultivasi ini, merupakan keajaiban dia bisa memasuki tempat ini. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan karakter seperti itu. Pada saat yang sama, di dunia luar angkasa tempat Chu Feng dan yang lainnya berada, gerbang penghalang besar di atas kehampaan masih ada. Chu Feng masih melihat ke atas dan melihat dengan hati-hati, dan sudah beberapa saat. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.